temuan mendapatkan bahwa tidak semua kejang demam itu dimulai pada suhu 38 Mbak. Gitu. Terus dokter, tadi kan penyebabnya sudah nih dokter ya. Nah, satu hal nih. Kadang-kadang nih tadi Rosma kan sempat tanya dokter, itu kejangnya itu bergerak-gerak atau kaku gitu ya. Nah, ternyata cenderung kaku nih. Nah, terus bedanya antara kejang demam dengan epilepsi apa dokter? Tapi sebelum dijawab, kita terima telepon dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa ini. Kenapa kok kagak bisa ya? Coba. Oh, belum bisa. Ya, belum bisa ya. Oke. Kalau belum bisa lebih baik telepon WA saja ya. WA di 0815 770 1032. Gimana dokter untuk membedakan kejang demam dengan epilepsi, dok? Jadi untuk membedakan diagnosa kejang demam dan kejang karena epilepsi memang ada beberapa hal yang perlu kita tahu ya. Jadi kalau pada epilepsi atau yang orang awam sebut sebagai ayan, ayan atau epilepsi itu juga ada kejangnya ya, tapi kejangnya akan berbeda. Kita akan lihat dulu kejang demam pada anak ya. Jadi diagnosisnya biasanya ini ada beberapa hal ya. Jadi biasanya kejangnya tidak akan lebih dari 5 menit ya. Jadi biasanya 2-3 menit itu sudah hilang. Walaupun pada kejang demam yang kompleks itu bisa lebih ya, bisa agak lama ya. Kemudian biasanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang serius sebelumnya ya. Jadi kalau kejang demam begitu panas ya habis kejang hilang aja ya. Tetapi kalau misalkan kejangnya berlangsung lama lebih dari 5 menit bisa terjadi tuh ya. Ini kan bingung ya orang tuanya, ini harus hati-hati. Kadang-kadang mungkin anak jadi kelihatan sesak nafas ya. Kadang-kadang kalau kena kejangnya lama, kadang-kadang anak juga muntah. Jadi harus hati-hati untuk melihat kita tungguin ya. Jadi pada waktu anak kejang itu kita tungguin aja, kita lihat. Karena kita harus hati-hati ya, jangan-jangan anak kalau kejang kemudian dia gerak-gerak sedikit kemudian jatuh atau terkena barang-barang di sekitarnya ya. Jadi ini harus hati-hati. Nah, yang paling utama biasanya kalau pada kejang karena epilepsi itu ada riwayat pertama dia tidak sedang panas gitu ya. Gitu ya, biasa ya, jadi tidak panas tapi tahu-tahu kejang ya. Ini kita harus juga. Kemudian kejangnya juga biasanya agak lama ya, berulang juga, tetapi biasanya tidak disertai panas. Makanya kejang pada anak yang khusus ini disebut kejang demam gitu ya, karena ada demamnya. Biasanya dia akan berhenti, dibiarkan, ditungguin aja gitu. Kalau kejang demam dia akan hilang sendiri, sembuh sendiri. Kalau epilepsi tidak ya. Jadi epilepsi memang biasanya diberikan beberapa obat supaya tidak kambuh. Ya, ada obat-obat yang harus diminum secara rutin ya, teratur. Ya, dan ini biasanya akan harus minum obat secara teratur pada kejang karena epilepsi ya, karena dia biasanya ini untuk menjaga supaya tidak kejang lagi ya. Ini biasanya untuk proses waktu yang agak lama. Kemudian yang membedakan juga selain adanya panas atau tidak, juga biasanya proses yang terjadi, jadi proses terjadinya kejang. Kalau pada kejang demam itu biasanya memang itu walaupun belum jelas disimpulkan oleh para ahli, tetapi itu proses yang istilahnya proses di luar otak ya, ekstraserebral atau ya gitu-gitu ya, jadi yang di luar otak. Tapi kalau kejang epilepsi itu memang karena gangguan pada otak ya, jadi biasanya akan dicari penyebabnya di otak ada apa kalau timbul kejang epilepsi itu. Karena kalau walaupun kedua-duanya itu proses kejang yang bisa diatasi, tapi tetap harus
dijaga supaya tidak menimbulkan gangguan-gangguan lain ya. Kalau sering berulang kan tumbuh kembangnya juga terhambat ya, terhambat, terganggu seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau kejang epilepsi memang harus segera diatasi, karena kadang-kadang kalau tidak dengan pengobatan yang teratur begitu dikhawatirkan mengganggu timbul gangguan tumbuh kembang. Tetapi kalau pada kejang demam itu biasanya kalau hanya simpel saja, biasanya dia akan hilang dengan sendirinya dan tidak timbul gangguan tumbuh kembang. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita tahu agar kita bisa mengerti risikonya seperti apa. Ya. Oke, dan pecinta setia Radio Kiss, buat Anda yang mau bertanya di seputar kejang demam pada anak, silakan saja. Anda bisa langsung telepon ke 8316. Teleponnya kayaknya agak bermasalah nih. Ya, atau di WA. Di WA saja ya. WA-nya di 0815-770-1032. Oke, dokter, sebelum kita ngomongin hal-hal yang lainnya di seputar kejang demam, kita dengarkan satu informasi berikut ini terlebih dahulu. Dan Sela on 7 bawa kita ke jam 8 lewatnya 9 menit. Dan kita akan kembali ngobrol bersama dengan Dr. Jamal Taitu. Dokter, tadi sudah memberikan informasi kejang demam, tanda dan gejala dan penyebabnya, lalu bedanya kejang demam dengan epilepsi. Dan semuanya sudah jelas. Nah dokter, apa terapi medis yang bisa dilakukan supaya kejang demam ini bisa teratasi, dok? Iya, jadi tadi kita sudah lebih kita belajar bareng-bareng ya mengenai kejang demam pada anak. Jadi kita tahu penyebabnya kenapa ya. Jadi jangan sampai masih ada orang yang bilang kejang demam itu karena mistik, karena apa? Itu banyak. Itu ya jangan sampai ya. Jadi kita tahu. Nah, penyebabnya apa, gejala tandanya seperti apa, dan seterusnya. Kita sekarang kan lihat kalau, ini mudah-mudahan jangan ya. Betul. Tapi kalau andai kata mungkin anak kita atau cucu kita atau mungkin saudara ya, keponakan segala macam, tetangga dekat, sahabat yang putranya yang kecil kena kejang demam, mungkin kita bisa memberi beberapa tips. Ya, tips untuk pertolongan pertama pada kejang demam atau step ya, istilahnya sekarang kan step. Nah, yang pertama ada beberapa hal. Pertama, jangan panik. Penting ya. Jadi kalau kejang itu jangan terus tapi susah ya, dok. Soalnya nanti kalau anaknya jual tengah-tengah duyuk-duyuk segala macam malah berbahaya ya. Ikut cedera ya. Gitu ya. Jadi orang tuanya atau yang dampingi harus tenang dulu, jangan panik ya. Yang kedua, dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kedua, anak dipindahkan atau digeser atau sekelilingnya diamankan ya. Jadi hindari barang-barang berbahaya yang ada di sekelilingnya ya, mungkin barang-barang yang tajam, barang-barang yang pecah belah, barang-barang yang mengandung listrik, ada setrumnya segala macam, diinggirkan semua ya. Karena kalau kaku semua itu kadang-kadang kan mungkin nyenggol barang-barang di sekelilingnya yang bisa berbahaya ya. Jadi sekelilingnya diamankan, hindari dari tempat alat-alat main ya, bermain anak-anak itu dipinggirkan semua ya, tidurkan tempat tidur aja. Kemudian yang selanjutnya pakaiannya diusahakan dilonggarkan ya. Jadi agak dikendorkan, terutama bagian leher ya. Jadi jangan dikantingkan begitu ya. Kemudian yang juga penting adalah mengukur suhu tubuh. Gitu. Dilihat tadi saya sudah singgung ya. Dilihat suhu berapa nih anak ini kok kejang ya. Jadi kita bisa lihat 438, 438,5, 439 kan, ini catatan yang penting. Kemudian coba sambil kita tunggui ya, kita lihat dengan jam begitu, kira-kira berapa menit ya. Biasanya cepat, 1-2 menit ya biasanya akan hilang sendiri. Berapa lama ya. Kemudian pada waktu kejang itu apa yang terjadi, jadi apa ada agak sesak nafas atau ada muntah ya. Kalau muntah posisinya sebaiknya agak dimiringkan ya, kalau ada
risiko muntah ya. Kalau perlu direkam saja, direkam dengan ponsel untuk menjadi dokumen kita agar kita bisa belajar bahwa jangan sampai terjadi kemudian hari ya. Juga nanti kalau pas periksa bisa diputar gitu kan, dokternya akan bisa melihat apa yang terjadi saat itu ya, ditungguin aja ya. Kemudian juga yang penting tadi dimiringkan agar yang dimuntahkan itu tidak tertelan ke saluran nafas ya. Kemudian selama kejang itu tidak usah memasukkan apa-apa ke dalam mulut anak. Oh ya. Iya. Kadang-kadang soal dikasih garpu itu loh dok. Iya tidak usah ya. Garpu di balut itu terus dimasukkan itu. Ya, jadi tidak usah diapa-apain. Tidak usah memasukkan obat juga pada waktu kejang karena itu kan kaku semua. Nanti khawatirnya obat yang dimasukkan cairan itu misalkan ya, cairan obat gitu-gitu jangan dimasukkan pada waktu kejang ya, karena bisa masuk di saluran nafas malah nanti berisiko ya. Kemudian pada waktu tangannya kaku begitu atau kadang-kadang mungkin agak bergerak-gerak begitu, tidak usah ditahan tangan dan kakinya, tidak usah dipegangi gitu ya. Atau digerak-gerakkan, ditekuk-tekuk gitu karena karena malah nanti risiko ya kadang-kadang, karena itu dia kencang banget. Iya betul. Kalau dipaksa ditekuk kadang-kadang risiko tulang bisa retak ya. Jadi tungguin anak sampai kejangnya hilang ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya, sambil mendata, memperhatikan apa yang terjadi gitu ya. Tidak apa-apa kalau memang kejang doang, mungkin 1-2 menit selesai akan sadar kembali ya, tidak ada masalah ya. Nah biasanya kalau misalkan itu sudah pernah terjadi ya, dulu mungkin anak kita atau cucu kita pernah kejang demam ya, sedialah obat turun panas ya. Jadi begitu dia mulai hangat ya segera diminum obat turun panas ya, jangan sampai nanti naik ke suhu yang dulu dia kejang pada suhu tersebut ya. Makanya gitu. Ketika demam itu kejang itu langsung diukur ininya ya dok ya. Jadi biar tahu ya, jadi suhu berapa anak itu mulai kejang ya, karena beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang 38 aja sudah ada yang kejang, ada yang 39 baru kejang, ada yang sampai agak tinggi baru kejang ya. Jadi biar kita tahu. Kemudian kalau mau diberi kompres boleh ya, tapi untuk anak yang kejang demam kompresnya itu yang hangat ya. Kompresnya yang hangat ya. Kompresnya kalau misalkan seperti itu, kompresnya di dahi, di ketiak, seperti itu yang biasanya dilakukan ya. Kalau pakai kompres yang sekali pakai yang beli di apotek itu dokter, yang seperti jelly gitu, bisa nggak dok? Panas apa dingin ya? Saya pernah pakai. Ya itu untuk panas, itu untuk penurun panas. Agak adem gitu dok, soalnya itu juga dimasukkan ke kulkas. Kalau dingin sebaiknya jangan ya. Kalau gitu anak-anak ya? Itu kejang demam, apalagi umurnya masih kecil gitu, balita atau batita malahan ya sebaiknya pakai hangat aja, yang gitu. hangat aja, jangan dingin. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah sedia termometer. Cari termometer ya, karena pernah lihat ada riwayat anak kecil harus sedia termometer supaya kita berjaga-jaga ya, jangan sampai mungkin kita pegang dahinya, lehernya kok hangat ya, harus segera diukur supaya tidak sampai naik terus. Kalau naik terus kan lama-lama khawatirnya menjadi kejang demam. Itu Mbak beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan supaya si anak segera sembuh atau sadar kembali hilang kejangnya. Dan dokter ada yang Rosma ini mau tanya nih dokter. Kalau Bu Rosma mau tanya. Di mana Bu Rosma? Bu Rosma di rumah, di studio. Dokter, kejang demam itu kan katanya ada orang yang bilang nih dokter, katanya gini, kejadian ya ini. Jadi ada anak yang mungkin agak dokter, agak mentalnya agak down syndrome ya namanya ya. Iya kan? Nah itu orang tuanya bilang ini soalnya dulu sempat kejang demam berkali-kali. Apakah itu mempengaruhi dokter? Kejang demam yang berkali-kali dengan durasi yang panjang itu apakah bisa mempengaruhi itu otaknya gitu loh dokter?
Ya, jadi sebetulnya itu tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau memang itu suatu kejang demam yang kompleks, bukan yang sederhana. Dengan kejang demam kompleks itu maksudnya dia kalau kejang lebih dari 5 menit, ya, satu itu. Kedua, di dalam 1 hari dia bisa berulang beberapa kali. Nah, itu ya berisiko ya untuk tumbuh kembang anak ya. Jadi kalau dia sifatnya lama, apalagi kalau dia kejangnya bukan karena demam, itu jadi yang seperti itu harus diperiksakan ke dokter anak ya, tentu saja, untuk melihat kira-kira penyebabnya apa ya. Kalau misalkan ada infeksi ya biasanya dokter nanti akan memberikan obat antibiotik ya, untuk mengatasi kuman atau virus yang masuk. Kalau ada virus ya dikasih antivirus biasanya seperti itu, kasih vitamin, obat turun panas dan seterusnya. Jadi itu tergantung. Tapi kalau kejang demam yang singkat tidak ya. Ya, karena dia hanya sebentar, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Kalau hanya sebentar gitu ya kita harus jaga-jaga aja supaya misalkan apa lepas kejang gitu ya, jangan di tempat tidur, jangan minggir misalkan, jangan posisinya pas minggir gitu ya kalau kejang. Nah, ini harus segera geser agak tengah. Ini khawatirnya dia ngelundung ya. Ngelundung itu apa? Terguling ke bawah. Terguling ya, terguling dari tempat tidur ke bawah ke lantai lah. Lengkap. Ya, jadi kita tungguin, kita jaga saja ya, hindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Kita tidak usah panik terlalu gitu ya, kita awasi dengan hati-hati sambil kita lihat ya berapa lama, lalu kita catat gitu ya. Ya, dokter, satu lagi nih, ya, aku mau tanya lagi. Mau tanya lagi ya. Kejang demam pada anak itu kan tadi dokter bilang bahwa itu bisa dilakukan terjadi ketika anak sampai usia 5 tahun ya dokter maksimal ya. Nah itu kalau sampai itu bisa berkelanjutan sampai usia lebih besar lagi atau bahkan lebih dewasa, kemungkinan bisa terjadi nggak dok? Kalau kejang demam enggak ya? Biasanya enggak ya, tapi kalau kejang karena hal lain ya bisa. Jadi gitu. Misalkan kejang karena epilepsi gitu ya, itu biasanya pengobatannya harus teratur dan harus berhati-hati karena biasanya obatnya harus diminum secara berkala gitu ya. Kalau tidak minum obat ya kadang-kadang masih bisa berisiko timbul kejang epilepsi lagi. Ya, ini hal yang berbeda. Kalau epilepsi memang ada gangguan pada otak ya, jadi di kepala ya, jadi harus diobati sesuai dengan penyebabnya. Kalau epilepsi ya biasanya dengan obat. Bahkan sekarang dari beberapa kemajuan teknologi, sekarang kalau yang kejang sudah bisa dioperasi. Ya, jadi titik di saraf otak yang menimbulkan kejang itu harus diambil ya, supaya tidak merangsang timbulnya kejang berulang. Ya, ada operasi untuk epilepsi. Ya. Mungkin minggu depan atau kapan-kapan kita ngomongin soal epilepsi dok ya. Oh iya. Kayaknya sangat menarik nih ya. Gitu kan, ya. Begitu dokter. Ya baiklah. Terima kasih untuk dokter Jamal sudah mau hadir di acara Ke Surga. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kita semuanya ya dok. Ya, terima kasih Mbak Rosma sudah menemani saya. Terima kasih buat pecinta setia Radio KIS. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam kata-kata saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Merdeka!